Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru pamong, dan penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Widianto, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Satap Tanah Pino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2022001002. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi teks cerita fantasi dengan media visual dan audio visual dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian perhatikan. Seperti biasa ya, perhatikan di bawah meja, di bawah kursi, atau di sekitar kalian. Apabila ada sampah, silakan dipungut. Kemudian dibuang. Ya, tidak hanya dipungut tetapi dibuang. Perhatikan meja dan kursi kalian rapikan. Yang di belakang sesuaikan di depan. Mapel agak ini kan mapel. Ya, lagi. Nah, rapi. Yang laki-laki rambutnya yang panjang. Wah, ini laki-laki langsung bingung mapel. Nanti dipotong ya, Mario. Yang perempuan yang masih terurai cantik itu silakan diikat. Ada bawa ikatnya? Ya, ikat atau dijepit. Nah, itu. Gelas bersih, gelas rapi, siapa yang merasakan? Kalian kan sendiri. Gelas ini sudah kalian anggap rumah sendiri, rumah kedua. Silakan berdoa, pimpin berdoa. Siapa? Ya, silakan. Ya. Mari kita berdoa mengenai supaya kita masing-masing berdoa mulai. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Marvel, kamu kemarin hadir tidak di pertemuan sebelumnya? Hadir. Silakan berdiri. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Maknanya adalah walaupun nanti di jam terakhir, di jam siang, kalian tetap semangat. Semangatnya seperti semangat pagi. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat lagi, kita akan bernyanyi bersama.
bersama-sama. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, makna dari maju kak gentar itu apa? Maknanya apa? Kita jangan pantang menyerah untuk kalian sendiri. Jangan menyerah untuk belajar. Belajarlah terus. Walaupun ada kesulitan apapun, kalian hadapi. Ya, kalian terjang. Ya, maknanya kita terjang. Ya, sebelum Bapak memasuki materi berikutnya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi yang masih berkaitan dengan materi hari ini. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang materi. Ya, para tokoh dan latar cerita. Nah, kemarin minggu lalu kalian sudah menyimpulkan ya siapa tokohnya, kemudian apa latar dalam cerita. Nah, kemudian apa sih tokoh itu? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ini tokoh adalah orang yang terlibat dalam cerita. Benar sekali. Ya, bagus ya Indrian. Kemudian ada yang lain? Mario? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Bagus sekali. Ya, berarti tokoh itu adalah seseorang ya yang terlibat di dalam sebuah cerita. Misalnya cerita tentang Gajah Mada, ya otomatis tokohnya itu Gajah Mada. Latar itu seperti apa? Iya? Latar adalah tempat cerita, atau latar itu waktu suasana dan sebuah cerita. Iya. Jadi latar itu tempat, waktu, dan suasana. Untuk pertemuan hari ini, kalian kompetensi dasarnya itu adalah menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan atau tulis dan visual. Seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nantinya kalian dapat menyimpulkan urutan cerita fantasi ya. Kemudian nantinya kalian akan dapat menceritakan kembali akan isi dari cerita fantasi yang sudah kalian baca sesuai dengan urutan peristiwa cerita fantasi tersebut. Nah, nanti bagaimana cara kalian menceritakan kembali? Kalian akan bermain peran. Nah, jadi kalian mempraktikkan peran yang ada di dalam cerita yang sudah kalian buat simpulan tersebut. Ya. Kalian perhatikan di depan, kalian simak, kalian amati, siapkan buku tulis, ya. Kemudian nanti kalian perhatikan siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, ya. Nah, kemudian nanti Bapak minta salah satu dari kalian untuk menceritakan apa yang sudah dilihat atau ditonton. Sudah siap? Sudah? Ya, perhatikan.
Ya, sudah dicatat siapa-siapa tokoh yang ada di dalam video atau trailer film tersebut. Sudah kalian simak, sudah kalian amati. Yang pertama, video trailer apa yang kalian lihat, yang kalian nonton? Lihat ya? Wiro Sableng, benar ya? Bagus sekali ya. Siapa tokoh yang ada di dalam video tersebut? Ya, marah siapa? Wiro Sableng dan Sinto Gendeng, yaitu tokoh utamanya, ya kan? Wiro Sableng, kemudian Sinto Gendeng, kemudian ada lagi tokoh Andini. Ya, Andini ini nantinya akan dijadikan pacar oleh Wiro Sableng. Bagus sekali marah ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menceritakan kembali apa yang sudah kalian tonton, yang sudah kalian lihat? Nelly, ya, silakan Nelly. Ayah dan ibu Wiro Sableng dibunuh oleh pendekar yang memiliki ilmu hitam. Ya. Ia diselamatkan oleh seorang guru sakti bernama Sinto Gendeng. Ya. Guru Sinto menugaskannya mencari pendekar beraliran hitam tadi. Ternyata adalah mantan murid Sinto yang berkhianat. Di perjalanannya, Wiro Sableng bertemu dua pendekar lain dan membantu mencari pendekar ilmu hitam. Mereka menemukan fakta bahwa Mahesa adalah pendekar yang tidak biasa. Mereka pun dapat mengalahkan pendekar ilmu hitam tersebut. Ya, tepuk tangan untuk Nelly. Bagus ya. Dari cerita tersebut yang sudah Nelly utarakan, ada tahapannya, ya, ada urutan ceritanya. Nah, untuk materi hari ini kalian akan mempelajari. Di depan sudah ada materi yang berkaitan dengan urutan atau rangkaian peristiwa cerita fantasi. Ya. Nah, di sini Bapak tampilkan itu adalah alur lengkap dari sebuah cerita. Ya. Alur lengkap yang pertama itu adalah bagian awal. Bagian awal ini berisi tentang orientasi. Ya. Orientasi itu berisi tentang apa saja? Ya, latar cerita, kemudian tokohnya, kemudian wataknya. Bagian tengah. Bagian tengah itu sudah memasuki ke rangkaian peristiwa. Nah, dari rangkaian peristiwa ini nantinya akan menjadi sebuah konflik. Nah, kalian lihat gambar di sini. Di rangkaian peristiwanya ini masih datar, ya, yang kedua itu. Nah, ketika dia masuk ke klimaks itu adalah konfliknya, maka posisinya arah naik. Ya, konfliknya itu ada di atas. Nah, ini termasuk konflik. Kemudian bagian akhir itu sudah ke tahap solusi atau penyelesaian. Makanya posisinya itu menurun, gitu ya. Nah, jadi resolusi berisi penyelesaian, kesimpulan atau penutup dari sebuah cerita. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Apakah rangkaian peristiwa sama dengan konflik? Apakah rangkaian peristiwa itu sama dengan konflik? Sebelum Bapak menjawab, Bapak melempar ke kawan kamu. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Melina. Rangkaian peristiwa itu adalah beberapa peristiwa yang akan menjadi konflik. Berarti rangkaian peristiwa itu adalah beberapa peristiwa yang nantinya akan menjadi sebuah konflik. Seperti itu ya? Ya, bagus sekali. Ada lain? Silakan. Berbeda Pak, karena rangkaian peristiwa itu ya peristiwa, sedangkan konflik itu benda masalah Pak. Ya, ini seperti ini. Rangkaian peristiwa itu yang memang beberapa peristiwa yang nantinya akan menjadi sebuah konflik. Nah, rangkaian peristiwa dan konflik itu dia saling berkaitan. Untuk merenggangkan otot kalian, silakan kalian berdiri.
Silakan berdiri. Silakan berdiri. Bapak ada satu permainan. Ya, ada satu permainan, namanya permainan Tugu Apang Semangat, yang nantinya akan membentuk kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Kita mulai. Tugu Apang Semangat. Menjadi mobil. Nah, ayo kembali lagi. Ya, siap? Tugu Apang Semangat. Menjadi motor. Bisa. Oke, ada dua ya. Nah, berpisah lagi. Siap. Tugu Apang Semangat. Menjadi mobil. Mobil ya, berempat. Berkelompok tadi berapa? Ya, jadi ini merupakan sekaligus tadi ya sudah Bapak katakan, ini sekaligus membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nah, nantinya akan Bapak memberi nama kelompok kalian. Paham? Nanti untuk kelompok 1 Bapak berikan kalian nama kelompok orientasi ya. Kemudian kelompok 2 Bapak akan memberikan nama itu adalah kelompok solusi. Jadi kelompok orientasi dan kelompok solusi. Silakan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Ya, Bapak akan membagikan LKPD. Silakan perwakilan dari kelompok orientasi. Silakan ambil. Kemudian dari kelompok solusi, silakan ambil. Nah, di dalam LKPD ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan. Ya. Ya, ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan. Kalian nantinya akan menyimpulkan urutan cerita fantasi yang sudah ada di dalam LKPD tersebut. Jadi urutan sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya, itu. Kemudian proyek kalian itu adalah nantinya kalian akan menceritakan kembali apa yang sudah kalian simpulkan yang berkaitan dengan urutan cerita fantasi. Ya, dengan cara kalian akan bermain peran. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan untuk materi berikutnya. Ya, juga ada tugas yang harus kalian bawa, perlengkapan yang sudah dibawa. Sudah ya. Ya, nanti itu akan menjadi alat kalian, perlengkapan kalian untuk bermain peran. Siap? Oke. Kemudian kalian kerjakan, ya. Bapak berikan waktu selama kurang lebih 1 jam, ya, untuk kalian menyiapkan diri, ya. Nantinya kalian akan membagi peran, ya, sesuai dengan urutan cerita tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fantasi yang ada di dalam LKPD. Tugas proyek ini nanti kalian kan bermain peran. Bermain perannya itu nanti akan divideokan. Video ini nantinya akan kalian unggah ke media sosial. Bisa itu YouTube atau di media sosial lainnya, TikTok dan sebagainya. Ya, nah itu adalah proyek yang akan kalian kerjakan. Ya, paham ya? Ya, silakan kalian berdiskusi untuk
Silakan kalian simpulkan urutan cerita dengan benar. Nah, nanti dari urutan cerita itu kalian akan bermain peran ya, sesuai dengan urutan tersebut. Nanti Bapak akan lihat apakah peran kalian sudah sesuai dengan cerita di dalam LKPD tersebut. Ya. Nah, kalian sudah menyimpulkan urutan cerita atau peristiwa dari cerita fantasi? Sudah ya. Nah, kemudian dari simpulan tersebut kalian akan mempraktikkan ya isi dari cerita fantasi tersebut dengan cara bermain peran. Jadi sekarang kalian latihan ya. Mas, Mama, lihat cermin makeup aku nggak, Ma? Enggak sih. Ini kan udah siang, kamu nggak terlambat ke sekolahnya. Iya, Ma. Tapi Sinta kan mau pakai lip gloss. Ya pakai cermin. Ini kamu tuh dari situ ya. Kamu sini. Ini kan kamar itu. Latihan. Kamu cari sini, cari sini. Akulah penyihir terkuat. Aku memiliki banyak kekuatan sihir. Simsalabim. Siu, nanti kan yang berubah. Kamu masih gerak. Masih gerak. Lagi kalau iya, sihir ya. Jadi kamu sebagai penyihir, kamu tidak boleh sombong. Kamu juga bisa menggunakan sihir sembarangan. Bagaimana? Itu gini. Apa nunduk itu, Pak? Oh, duduk. Gitu. Kayak patung ini, patung kudam. Gitu, Pak. Mario. Namun dulu si Niru tidak Kamu berdiri ya. Terus gurunya di mana? Mati. Dua, tiga. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 organisasi. Perkenalkan, nama saya Neri Kristiani, Meliani, Menina, Stefani. akan membawakan cerita fantasi yang berjudul Cermin Ajaib. Selamat menyaksikan. Sinta lagi bermalas-malasan bangun. Dia melihat John Waker dengan sebelah mata. Ketika dia melihat HP, dia melihat Rama membalas WA-nya. Tiba-tiba, dia bangun dan bersiap ke sekolah. Diam-diam Sinta mendoakan Rama karena Rama ramah, sopan, dan berprestasi. Mama lihat cermin bedak Sinta nggak, Ma? Enggak sih, ini kan sudah siang. Kamu kan belum berangkat sekolah, nanti kamu terlambat. Iya, Ma, nanti Sinta mau pakai lip gloss. Ya udah, mau pakai aja cermin Mama dari kamu di sana. Nggak bisa, Ma. Cermin itu nggak kelihatan. Kan, Ma. Ya udah, kamu pakai aja cermin bedak Mama di atas meja. Sinta menuju kamar mamanya dan mencari cermin beda di atas meja, tetapi tidak menemukannya. Sinta pun mencoba mencari di laci meja. Dia menemukan cermin yang terlihat
berumur tua. Yaudah ini aja deh, bisa. Ketika bercermin bukannya wajah. Ketika bercermin bukan wajahnya yang tampak. Sinta kaget dan membuang cermin itu di atas meja. Gak mungkin, pasti aku salah lihat. Fokus pandangannya ke cermin. Dia melihat sosok lain di cermin itu. Seorang pria dengan wajah muram, beralis tebal, dan penampilan sangar. Pria tersebut teman sekolahnya, dan pria tersebut dibalikan dari ramah. Sinta kurang menyukainya karena pendiam dan pandangannya tidak ramah. Dia adalah Rahwana. Maria! Sinta, kamu kenapa? Oh, kamu bisa lihat juga ya? Kamu lihat siapa? Aku lihat Rahwana, Ma, teman sekolah Sinta. Oh, Mama, punya cermin ini dari mana? Ini cermin peninggalan dari nenek moyang kamu. Kata nenek moyang kamu, ini cermin ini adalah cermin jodoh. Sejak kapan kita punya yang ginian, Ma? Gak mungkin Rahwana, Ma. Sinta kan gak suka sama dia. Namanya juga jodoh, siapa yang tahu? Ah, kamu juga kan masih SMP, masih belum mengerti yang soal gitu-gituan. Nggak mungkin, Rahwana kan jutek banget, Ma. Ya sudah kalau begitu, jangan menilai orang dari sikap buruknya. Belum tentu sifat dinginnya menjadi sifat yang buruk. Ini cermin beneran, nggak ada layarnya kan? Itu belum seberapa, Sim. Masih banyak pusaka yang lain. Kamu pasti terkejut melihatnya. Mungkin cerita fantasi yang dapat kami perhatikan. Terima kasih. Nah, Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 solusi. Kami yang beranggota Amara, Amper, Yuli. Mario. Kami akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Saudara Penyihir. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang nama hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Lili dan Lala. Meski mereka saudara kembar, namun wajah keduanya sangat berbeda drastis. Lili sangat sombong dan angkuh, serta Lala merupakan anak yang baik hati. Lili yang memiliki keistimewaan itu merawat diri dirinya, sehingga dengan semuanya selalu memamerkan kemampuannya. Akulah kecil terhebat. Aku memiliki banyak ilmu sihir. Simsalabim. Lala yang merupakan kakak dari Lili selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatan kepada teman-temannya atau mulai sihir dengan sembarang. Tetapi Lili yang selalu mengatakan bahwa Lala iri dan membuat sihir. Lili. Sikap Lili justru semakin menjadi-jadi. Berubahnya semua benda di sekeliling menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Lili, kamu sebagai penyihir tidak boleh sombong. Kamu juga tidak boleh menggunakan ilmu sihir sembarangan. Simsalabim. Baca kamu. Ini yang paling kuat dan hebat hingga seluruh benda di dalam rumah diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Lili yang membaca mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu. Ternyata terbaik akhirnya mantra tersebut ternyata terpadu ke arah Lili. Akan ubah cermin menjadi batu. Simsalabim. oh, Lili akhirnya berubah menjadi batu. Lihat keadaan adik Lala. Permintaan guru sihir kemudian meminta bantuan untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang diperbuatkan si sihir. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membaca mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Guru, tolong saya guru, adik saya berubah jadi batu gara-gara sihirnya sendiri. Tolong guru. Maaf Lala, aku tidak bisa menolong karena mantra itu bersifat abadi. Tolong guru. Lili. Sekian cerita fantasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. ya baik. Kalian tadi sudah melakukan bermain peran. Ya, Bapak simpulkan kalian bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan dulu yang meriah. Nah,
penilaian, di sini Bapak ada beberapa catatan ya. Yang pertama untuk kelompok orientasi. Orientasi tadi yang membacakan prolognya tadi ada Indri sama Melina. Tadi Indri dalam membacakan prolognya kurang lancar, ada sedikit beberapa kata yang masih salah, kemudian belum lancar. Untuk Indri ya masih ada beberapa, tapi sudah lumayan, sudah bagus. Nah, untuk yang bermain peran tadi Nelly memerankan Sinta, ya. Kemudian Meli itu mamanya Sinta. Ya, Bapak berikan jempolan untuk kalian berdua karena sudah bagus memerankan sesuai dengan tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, untuk kelompok solusi, ya, kalian juga sudah bagus. Antara membacakan prolog kemudian yang acting. Tadi hanya Marvel, ya, tadi belum lancar dalam membacakan prolognya tersebut, ya, membacakan teksnya. Nanti untuk selanjutnya bisa diperlancar, seperti itu ya. Nah, untuk yang memerankan Lili dan Lala, Bapak juga memberikan jempol untuk kalian berdua, sudah bagus. Yang menjadi penyihir yang sombong, ya, kemudian yang menjadi kakaknya Lala, ya, Lili, gitu, ya, sudah bagus. Berikan tepuk tangan lagi, sekali lagi, semua. Nah, Bapak akan membagikan sebuah soal, ya, tes. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Silakan untuk kelompok orientasi ambil tesnya. Kemudian kelompok solusi. Kalian kerjakan masing-masing. Kalian langsung silang di dalam lembar tersebut. Nah, jadi kalian isinya melingkar-lingkar itu. Sudah selesai nama belum? Ya, isinya. Ya, kalian kerjakan masing-masing. Tidak ada yang melihat kawannya. Minjam kawannya nanti. Sudah? Kelompok orientasi sudah? Ya, kata orang kumpulkan kawan-kawannya. Kelompok solusi sudah? Ya, sudah, kata orang. Silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Bapak ingin satu orang memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Simpulannya, kami bisa mempelajari materi urutan cerita fantasi. Urutannya berapa alur, Ya. lengkap terdiri dari bagian awal, berisi latar cerita, tokoh, dan watak. Ya. Bagian tengah berisi rangkaian cerita dan Ya. konflik. Bagian akhir penutup cerita. Ya, tepuk tangan untuk Nelly. Kesimpulannya ya. Bapak mau bertanya, ya, yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Hal menarik apa yang telah kalian rasakan dalam pembelajaran untuk hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan. Kami Para? berperan. Ya, bermain peran.
Nah, dalam bermain peran itu kan kalian meluangkan atau mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Apa lagi? Ada lagi yang ada menarik? Indri? Ada permainan. Ada permainan tadi. Kita sudah melakukan permainan. Ya kan? Permainan kedua apa? Permainan. Ada lagi hal yang menarik? Dalam pembelajaran Ya. menggunakan tayangan video. Ya, dalam pembelajaran tadi Bapak sudah menayangkan sebuah video trailer film. Film apa? Film Wiro Sableng. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang menarik, pasti ada yang sesuatu sulit, kesulitan. Kira-kira menurut kalian hal apa yang menjadi kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kami kesulitan yang memerankan tokoh. Ya, kesulitan dalam memerankan tokoh. Yaitu nanti dalam pertemuan berikutnya mudah-mudahan kalian sudah bisa lebih sempurna lagi dalam memerankan sebuah tokoh. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari masih berkaitan dengan cerita fantasi. Ya, kalian nantinya akan menulis teks cerita fantasi. Ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum doa penutup, Bapak mau semangat kalian karena ini sudah siang. Ya. Walaupun sudah siang, tetapi kita harus semangat pagi. Berdiri semua. Berdiri semua. Ya, Bapak, biar tambah semangat lagi. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan.